Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan memasuki renungan dalam rangka hari ulang tahun yang ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami, memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama memasuki renungan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan yang telah memerdekakan bangsa ini, Tuhan juga yang akan menolong kami untuk bisa mengisi kemerdekaan dengan baik. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, karena kami yakin bahwa firman Tuhan adalah pedoman dalam kami mengisi kemerdekaan itu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saat ini diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, merdeka. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema mengisi kemerdekaan adalah panggilan kita. Sebelumnya saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman ini dengan pertanyaan dulu. Salah nggak sih kalau kita merancangkan masa depan? Salah nggak sih kalau kita ingin kesuksesan di masa depan itu? Tentu semua setuju itu tidak salah. Bahkan memang seharusnya demikian. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, kalau begitu mengapa kemudian Yakobus menulis surat yang isinya teguran kepada para pedagang saat mereka akan berniaga ke tempat lain dengan harapan mendapatkan untung yang banyak? Bukankah para pedagang ini bebas menentukan masa depannya? Bukankah para pedagang ini bebas menentukan kesuksesannya, merancangkan hari depannya? Lalu apa yang salah? Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita pelajari lebih jauh. Yang pertama yang kita pertanyakan adalah siapakah para pedagang ini? Siapakah para pedagang yang dimaksud oleh Yakobus ini? Saudara-saudara yang Tuhan kasih, surat Yakobus ini ditulis di Yerusalem, tempat Yakobus sendiri sebagai uskup di sana. Ditujukan kepada para pedagang Kristen yang tersebar di mana-mana, yaitu suatu kelompok dalam jemaat yang mungkin saudara-saudara yang Tuhan kasih berlatar belakang Yahudi, dan mereka menderita kemiskinan pada waktu itu. Yang kedua, saudara-saudara, apa tujuan suratnya? Surat ini dibuat karena Yakobus merasa khawatir bahwa persekutuan itu akan terobsesi oleh uang dan kasakusuk yang gak benar.
Karena itu dalam suratnya ini ia menuliskan himbauan mengenai bagaimana seseorang harus berbuat baik, seperti belas kasihan, nilai-nilai kejujuran. Bahkan dia juga mencela perilaku duniawi atau keduniawian seseorang, dan sikap tunduk kepada orang-orang kaya ini yang dia kemudian coba gali. Lalu yang ketiga, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hal lain yang disoroti oleh Rasul atau oleh Yakobus ini adalah bagaimana kemudian ia menyoroti sebuah kesombongan. Sikap sombong yang dimunculkan di sini adalah sikap sombong yang muncul dari seorang atau beberapa orang, perilaku dari para pedagang tadi. Dikatakan di sini bahwa mereka merasa puas dengan dirinya sendiri sehingga merasa sanggup melakukan apa saja sesukanya. Mereka tidak hanya melupakan sesamanya, bahkan melupakan Tuhan. Dalam perencanaan hidup mereka. Di sini tergambar jelas, saudara-saudara, bagaimana mereka tidak mau Allah campur tangan dalam pengambilan keputusan. Bahkan kalaupun mereka mengatakan jika Tuhan menghendaki, itu sementara bukan berarti mereka berserah kepada keputusan Allah, tetapi saudara-saudara, karena itu dipandang sebagai mantra yang mereka harapkan dapat menjamin keuntungan, kesuksesan besar di masa depan yang mereka buat sendiri. Dengan kata lain, peran Allah hanya untuk mensahkan perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan ini yang tidak baik. Jadi rupanya saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, itulah yang salah saat seseorang merencanakan masa depannya menurut Yakobus. Diliputi oleh kesombongan dan tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara, lalu apa kaitannya firman Tuhan ini dengan kita sebagai bangsa yang merayakan kemerdekaan yang ke-76 tahun pada saat ini? Merdeka itu dari bahasa Sanskerta Mahardika. Artinya kaya, sejahtera, dan kuat. Kalau dalam bahasa Melayu, saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia artinya bebas, tidak bergantung, atau independen kalau dalam bahasa kekinian. Indonesia, saudara-saudara, merasakan kemerdekaan pembebasan dari penjajah asing 76 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai bangsa kita merencanakan masa depan mulai saat itu. Lalu apa arti merdeka? Di mana kita mengalami pandemik saat ini? Karena realitasnya saudara-saudara, sekarang sudah 2 tahun lebih kita mengalami pandemik, semua serba dibatasi. Hubungan sosial dibatasi, silaturahmi dibatasi, datang berkunjung dibatasi, tidak hanya ke rumah orang, ke tempat yang ramai tidak diperbolehkan. Ibadah ditutup, sekolah ditutup, kegiatan lain pun serba terbatas, semuanya dilakukan secara work from home katanya. Lalu di mana saudara-saudara kebebasan itu, kemerdekaan itu? Saudara-saudara yang Tuhan kasih, semua serba terbatas. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mengisi sebuah kemerdekaan sebagaimana yang diharapkan oleh Yakobus kepada umat Tuhan pada waktu itu, jangan kau merasa diri bahwa engkau bisa merencanakan masa depanmu tanpa Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ketika menata bangsa ini, ketika kemudian kita mencoba untuk mengatasi pandemik yang terjadi akhir-akhir ini, jangan kita berjalan sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya.
kemerdekaan itu bukan wujud dari kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kemerdekaan itu juga harus menghiraukan orang lain, harus peduli pada orang lain. Bahkan juga melibatkan Tuhan seperti yang disampaikan Yakobus ini. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya di hari kemerdekaan yang kita rayakan ini, sebagai gereja Tuhan, saudara-saudara, kita dipanggil untuk apa? Untuk berkarya dengan baik, menghormati orang lain, menghargai sesama kita, bahkan saudara-saudara, mengisi kemerdekaan adalah panggilan kita yang mulia. Bukan dengan rasa ketakutan. Pandemik memang membuat kita takut. Tetapi saudara-saudara yang Tuhan kasih, pandemik ini seharusnya juga memicu kita menjadi umat yang terus berkarya. Ingat bahwa Tuhan punya kuasa. Dia akan menolong kita untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Memperhatikan apa yang dianjurkan pemerintah itu baik. Akan lebih baik, saudara-saudara, kalau kemudian apa yang dianjurkan pemerintah itu kemudian kita bawa juga nilai-nilai firman Tuhan di dalamnya. Menjaga jarak memang kemudian membatasi kita dengan orang lain, hubungan sosial kita dengan orang lain. Tapi ketika firman Tuhan menolong kita, menjaga jarak ini saudara-saudara juga untuk kebaikan semua orang. Firman Tuhan mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Sekarang kalau kemudian semua orang sakit, apakah sejahtera? Tidak. Apakah merdeka? Tidak, saudara-saudara. Kemerdekaan itu ada batasnya. Mengapa demikian? Karena kita masih di dunia. Ada orang lain yang harus kita perhatikan. Ada sisi lain yang harus kita berikan kesempatan juga untuk melakukan nilai-nilai positif lainnya. Itulah panggilan kita sebagai gereja. Lalu kita sebagai individu, dimanapun kita berada, saudara-saudara, nilai-nilai kemerdekaan ini harus kita wujudkan. Rencanakan masa depanmu bersama dengan Tuhan, supaya tidak ada nilai-nilai kesombongan dalam dirimu. Tuhan berkata, orang yang menyombongkan dirinya akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan sesamanya akan ditinggikan oleh Tuhan. Selamat mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap jaga kesehatan kita. Tetap merdeka. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya mengajak kita untuk menaikkan doa syafaat yang kemudian kita akan akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Sapaan-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kemerdekaan sesungguhnya bukan berarti kemudian kami melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan masa depan kami. Justru kemerdekaan yang sesungguhnya seharusnya didasarkan pada firman Tuhan. Kami percaya Tuhan itu baik. Engkau sendiri sudah mengatakan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan celaka. Biarlah ini juga mendasari kehidupan kami ketika kami merencanakan masa depan kami, baik sebagai bangsa maupun sebagai pribadi dan gereja Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan,
bagi kondisi bangsa dan negara kami, bahkan kondisi dunia yang masih diwabah oleh pandemi. Kami serahkan seluruh penanganan proses untuk pemulihannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kau bantu para pemimpin bangsa di dunia dalam mengatasi pandemik ini bersama-sama. Bapa dalam surga, berikan kekuatan bagi kami untuk mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik. Bahkan kami bersyukur karena kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada bangsa ini boleh kami alami, kami rasakan sampai saat ini. Jikalau sebentar ya Tuhan, kami akan melanjutkan segenap aktivitas kami. Tuhan yang akan menolong kami ketika kami mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Seluruh doa ini kami sampaikan dalam Putra-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan